Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Razan Abiani. Berjumpa lagi di video kali ini. Saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat kuis online melalui aplikasi Quizizz. Bagi sebelumnya sudah pada tahu apa itu aplikasi Quizizz? Aplikasi Quizizz itu merupakan sebuah web untuk membuat permainan kuis interaktif yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas, bisa digunakan untuk evaluasi pembelajaran juga. Nah, Quizizz sekarang ini bisa diakses melalui Play Store bagi pengguna Android, atau bisa juga kita langsung kunjungi webnya www.quizizz.com, atau juga kita bisa mengunjunginya untuk bagi yang bergabung untuk siswanya nanti itu www.quizizz/join begitu. Nah, sekarang Quizizz itu hampir sama dengan Kuiper dan Kahoot karena merupakan media pendidikan yang berbasis e-learning, semacam kelas online. Namun ketiganya memiliki ciri khas tersebut dan kelebihan masing-masing dan kekurangannya masing-masing juga. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Langsung kita buka Google Chrome. Nah, di sini tadi saya sudah login. Bagi yang belum login ataupun belum daftar, langsung saja tadi sebelumnya itu di aplikasi itu langsung ada sign in. Nah, sign in pastikan masuk dengan email yang aktif. Kalau misalkan dia aktif, maka ada centang hijaunya. Kalau misalkan email itu mati ataupun tidak berfungsi, maka nanti tidak bisa meneruskan ke step selanjutnya untuk mendaftar. Mudah sekali. Nah, di sini sudah ada. Kita langsung saja membuat create. Nah, di sini ada pilihan antara quiz dan lesson. Kita langsung saja memilih quiz. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung menamakan kuisnya tersebut. Nama apa yang atau ulangan keberapa yang akan kita buat. Contohnya di sini kita akan membuat ulangan harian. Bahasa Inggris. Kemudian kita pilih subjek pelajaran yang ada. English bisa. Kemudian kita next. Nah, ketika sudah next, maka hasilnya ada terdapat pilihan seperti ini. Tadi kan kita bisa membuat dari kuisnya itu berupa multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open end, slide, dan lain-lain. Nah, kita kali ini membuat soal secara sederhana saja, yaitu menggunakan multiple choice. Nah, di sini terdapat dua bagian. Yang pertama di sini merupakan seperti gambar tab ini, itu nanti adalah soal yang keluar pada layar anak-anak atau pada layar Android anak-anak. Nah, jadi di sini ini adalah kolom untuk membuat pertanyaannya tadi. Contoh, question number 1, kita buat soal saya punya apel 3.
I have a black apple. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan jawabannya, kita bisa mengklik ini. Tapi untuk kelas 1 SD cukup 4 jawaban saja. Nah, kemudian setelah begini, kita pilih jawaban yang benar. Yaitu mana? Saya punya hijau, berarti I have, ada di sini. I have green apple. Jawabannya kita pilih ya. Kemudian kita bisa atur di sini berapa lama untuk menjawab soal ini. Kita kasih 60 detik. Kemudian kita save. Nah, udah jadi untuk question yang nomor 1. Kemudian kita tambah lagi. Nah, question number 2. Sini kita akan membuat white in Indonesia is merah, ungu, ataukah hijau. Kita pilih jawabannya. Kemudian kita pilih lagi waktunya. Kita sediakan 60 detik. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Kita tambah lagi ya. Nah, ini pertanyaan yang nomor 3 kita buat. sini sudah ada 3 soal. Kita untuk tutorial kali ini kita hanya membuat 5 soal saja supaya ringkas. Nah, kalau misalkan kita sudah tidak ada ide atau capek untuk membuat soal, kita bisa mencari referensi soal dari orang-orang sebelumnya atau orang yang sudah membuat soal tersebut. Kita langsung klik saja yang telepon. Nah, di sini kita mencari
soalnya itu ada 5, maka kita berarti kurang 2 soal lagi. Nah, di layar ini sudah tertera question number 4, ini dari tadi yang dari report tadi sudah ditambahkan ke soal kita. Kemudian kita tambah lagi, kurang 1 soal lagi, kita tambah yang ini. Nah, sudah tertambah, jadi questionnya 5. Terus kita tutup lagi. Begini sudah. Oh ya, kita atur dulu jawabannya. Waktu untuk menjawab, maksud saya 60 detik, yang kita samakan dengan yang atas tadi. Ini juga kita kasih 60 detik. Nah, time sudah diupdate, kemudian kita cek lagi apakah sudah benar cara penulisannya. Kalau sudah, kita atur lagi yang di sini. Kasih gambar. Kita kasih gambar ini. Sudah selesai. Karena tadi anak kelas 1, ya public, kemudian kita tulis. Sudah cukup. Save. Nah, sudah jadi kan? Kemudian setelah itu kita lihat. Ini maksudnya default time untuk all question ini berarti satu soal itu mendapatkan waktu 60 detik, 60 detik. Nah, ini sudah diatur menjadi 60 detik. Setelah itu, kalau sudah selesai, jangan pencet exit yang ini, atau jangan klik exit yang itu, karena kalau exit yang ini berarti kita keluar dari aplikasi Quizzes ini. Tapi kita pilih yang done. Dan ini ada tulisannya save and page my library. Nah, begini jadinya. Nah, di sini itu kita bisa memilih mode untuk mengerjakan soal ini, apakah secara langsung atau PR. Kalau misalkan PR, kalau misalkan langsung, kalau misalkan kita PR, kita bisa mengaturnya. Deadline-nya, pelajarannya masih bisa besok, itu tanggal 14.
23 minutes from now. Terus habis itu kita bisa klik continue. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat kuis itu secara live pun bisa. Kita langsung membagikan start ini. Kita pilih yang klasik. Nah, kemudian kita ini klasik, terus saya nonton kelas, terus kita Nah, unlimited ini berapa kali siswa itu dapat mengambil kuis ini. Jadi kita bisa menentukan apakah hanya bisa mengambil satu kali kuis saja atau mengerjakan satu kali kuis, habis itu bisa mengerjakan kuisnya lagi sampai dia mendapatkan nilai yang bagus. Itu tergantung kita. Tapi karena kita ini sifatnya ulangan, maka kita hanya mengambil satu. Kecuali kalau misalkan remedi, berarti kita bisa mengambil dua. Gitu maksud dari partisipan TMS ini. Nih, terus kemudian nggak usah kita ubah, terus continue. Nah, di sini maksud dari random di sini tadi itu semua murid itu mendapatkan kuis yang sama, soal yang sama, tetapi urutan dari soal itu tidak sama karena sehingga memudahkan kita, juga memudahkan guru untuk mengontrol dari kejujuran anak tersebut. Jadinya menghindari contek-mencontek begitu. Membagikan linknya itu langsung join myquiz.com. Kalau misalkan anak ini sudah join tetapi belum bisa masuk, kemudian kita bisa men-share kode dari game ini. Kemudian, nah yang di sini N ini, kalau misalkan kita klik N, berarti kuis yang kita bagikan ini sudah habis. Begitu. Coba kita start. Tinggal copy saja kalau ingin membagikan. Coba kita start. Menunggu anak yang bergabung. Ya, kita start. Akan terlihat bagaimana anak itu menjawab. Kemudian dia sudah mulai menjawab yang nomor 2. Nah, kalau di situ terlihat kalau jawaban anak itu benar. Nah, jawaban anak itu salah akan berwarna merah. Kemudian dia mulai menjawab lagi. Nah, jadi di aplikasi Quizzes ini guru juga dapat dengan mudah mengontrol bagaimana siswa itu menjawab, nomor apa saja yang salah. Jadi terlihat dengan aplikasi ini memudahkan guru untuk mengontrol siswanya.
anak itu bertambah. Kurang satu soal lagi, dia mengerjakan soal yang terakhir. Nah, benar semua. Accuracy. Nah, jadi di model kuisis itu kalau misalkan anak itu salah menjawab soal yang pertama, maka soal yang salah itu akan diulangi lagi pada kuis yang akhir, diulangi kembali seperti itu. Dapat melihat quiz highlight itu di sini adalah class accuracy. Accuracy itu di sini adalah nomor berapa saja siswa yang bisa menjawab dengan benar. Kemudian ini pertanyaannya, lamanya, dan apakah soal ini tuh sulit atau tidak bagi anak usia tersebut atau kelas yang diajar. Bisa mendownload hasilnya. Kita mendownload hasil dari anak tadi yang menjawab soal tersebut. Jadi kita dengan mudah membagikan hasil tersebut kepada orang tuanya atau yang lain-lainnya. Tadi kita juga bisa men-share-nya kepada wali-walinya. Sudah terdapat tertera tanggal, jam, kelahiran, serta skornya. Begitu. Setelah selesai kita bisa exit, mengakhiri game ini, Nah, sudah kembali lagi ke halaman yang awal. Kita bisa coba melihat pertanyaan kita tadi, kuis kita tadi. Sudah tertulis di layar lagi. Kita bisa memainkannya lagi. Dan sekarang kita coba untuk membagikan soal ini dalam berbentuk assigned homework, atau yang dimaksud di sini adalah sebagai PR. Jadi anak tersebut bisa mengerjakannya dengan batas waktu yang kita tentukan tadi. Kita klik. Satu hari, kita kasih 1 hari, habis itu kita
live yang tadi sebelumnya. Jadi random itu semua soal itu sama setiap siswa, tetapi urutan soalnya itu tidak sama. Itu untuk mengurangi kecurangan dalam mengerjakan soal. Kemudian kita continue. Nah, setelah continue kita bisa membagikannya ini lewat Google Classroom, atau kita bisa membagikan linknya, tinggal klik saja. Habis itu atau kalau misalkan sudah kita bagikan tetapi tidak bisa bergabung dengan ini, maka kita akan bagikan kodenya. Nah, kemudian end assignment, kalau misalkan kita klik end assignment ini berarti kita menyudahi pembagian soal tersebut, begitu. Nah, di sini tertulis jam 9.59 IM November 13. Besok deadline-nya. Sudah begitu mudah bukan cara membuat kuis online atau soal online di aplikasi Quizizz? Memudahkan guru juga memudahkan para siswanya. Jadi para siswa juga tidak bosan mengerjakan soal-soal yang hanya berbentuk begitu aja, tetapi dengan Quizizz, dengan permainan kuis interaktif, siswa lebih semangat untuk mengerjakan soal. Kemudian untuk guru, memudahkan guru untuk mengontrol mulai dari kecepatan siswa dalam mengerjakan, kemudian soal dan soal yang salah, jawaban yang salah itu nomor berapa saja. Kemudian memudahkan orang tua atau wali juga melihat hasil belajar dari anak tersebut. Tinggal membagikan hasil dari itu, mendownloadnya, kemudian kita membagikannya ke wali. Nah, cukup sekian tutorial kuis online melalui aplikasi Quizizz dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.